Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentunya senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan hari ini bertepatan dengan dalam rangkaian Hari Adat Melayu Jambi, dan kita akan membahas berkaitan dengan kepemimpinan menjelang Pilkada 2024 serentak di Provinsi Jambi, dan kita akan mengulasnya dalam perspektif bagaimana adat kemudian memandang figur pemimpin dan bagaimana demokrasi itu dijalankan. Dan untuk membahas hal tersebut kami telah mengundang dua narasumber, tentu tidak asing lagi. Yang pertama, kami telah mengundang Profesor Dr. Mukhtar Latif. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Baik. Barakallah. Pemirsa, kami juga telah mengundang, nanti akan segera bergabung bersama kita pengamat politik Bang Dr. Jafar Ahmad, dan sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Baik, saya ke Prof dulu Prof, sambil nunggu ya, Bang Jafar bergabung nih Prof. Dari Kerinci ya? Iya. Kita mungkin obrolnya sedikit santai ya ini Prof. Ya. Kalau dalam perspektif adat Melayu Jambi, gitu. Ini kan kita bicara demokrasi, ini kan sebenarnya kalau mau bicara demokrasi, ya, Indonesia itu kan demokrasi sebenarnya sudah dari awal, tapi memaknai konsep demokrasinya itu kan berkembang dari demokrasi tidak langsung menjadi demokrasi langsung, terpimpin dan sebagainya begitu. Nah sebenarnya kalau dalam adat, bagaimana kemudian adat Melayu Jambi memaknai demokrasi? Adakah demokrasi dalam konsep pemikiran adat Melayu Jambi, Prof? Ya, baik, makasih Linda. Kalau dalam adat itu kan memang sudah jelas ada istilahnya musyawarah. Istilahnya itu boleh ae dek pembuluh, boleh kato dek mupakat. Nah itu kan demokrasi sebenarnya. Bagaimana memberikan sebuah solusi atas sebuah problem, itu harus semuanya dengan musyawarah untuk mencapai mupakat. Nah karena adat itu kan memang dia mengalir dari sara. Sara mengato, adat memakai. Jadi apapun yang digunakan dalam konsepsi-konsepsi dalam adat, itu semuanya mengalir dari turunannya adalah sara. Musyawarah itu sebenarnya kan adalah dalam istilah sara. Dalam Islam sendiri memang itu yang diatur, diajarkan. Wasawirhum bil amri. Bermusyawarahlah kamu dengan pimpinan kamu. Dan pimpinan pun sebaliknya bermusyawarahlah dengan masyarakat kamu. Dari dalam segala hal, aspek apapun, untuk kesejahteraan, untuk membangun, untuk memecahkan masalah, atau apapun yang namanya akan disuarakan atau dilaksanakan bagi kepentingan orang banyak. Nah disitulah peran pemimpin sebagai pengemban daripada posisi demokrasi itu, mengatur, menyelenggarakan, sampai pada akhirnya sampai kata mupakat. Itulah demokrasi yang memang, nah maka itu sebenarnya diharapkan demokrasi itu tidak ada perpecahan, tidak ada konflik. Ada hal sesuatu yang lumrah dalam sebuah kehidupan masyarakat. Karena semua bisa dikomunikasikan. Artinya apakah Anda ingin mengatakan bahwa sesuatu dalam proses itulah, jika di sana terdapat, bisa kita katakan, perpecahan, demokrasi belum berjalan. Nah itu yang sudah dibawa dalam kanal politik. Tapi kalau dalam adat kan sebenarnya tidak ada benang kusut yang tidak bisa diungkai. Mestinya. Ya, harusnya kan gitu. Salah jalan, balik ke pangkal jalan. Berarti pasti ada titik awalnya di mana titik kesalahan itu, krusial itu. Balik, telusuk kembali. Supaya tidak dibiarkan berlarut, tidak dibiarkan dia kesasar, kalau istilah masyarakat itu tidak salah persepsi, sehingga ada suatu isu, ada sebuah kebijakan. Kalau dikomunikasikan semua dengan demokratis, pasti masyarakat bisa mengerti, bisa paham. Begitu juga dalam sebuah menentukan proses kepemimpinan gitu. Nah, tadi Anda sempat membahas ini kanalnya beda nih. Ini politik, ini adat gitu. Nah, pertanyaan pertama mungkin Prof. Tapi ini akan beriringan pertanyaan ini. Pertama, apakah memang di dalam adat itu kita tidak mengenal politik? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya bagaimana kalau memang mengenal politik? Lalu seperti apa kemudian adat memandang politik yang ideal itu, Prof? Ya, intinya kan tadi kita awali dari musyawarah. Bagaimanapun sistem demokrasi itu kan bahasa kan dari asing ya, dari luar. Tapi dari adat itu mengenal musyawarah. Musyawarah memilih pemimpin, musyawarah memilih tokoh, ulama, semua itu dimusyawarahkan. Maka itu dalam musyawarah itu, dalam adat dikatakan ada 3 benang sepilin, 3 unsur di sana. Ada unsur pemerintahnya, ada tokoh adatnya, ada ulama. Kalau duduk 3 ini dalam sebuah musyawarah,
menentukan apapun berakhir dengan indah, husnul khotimah. Nah, kadang di sini yang tidak ketemu. Di dalam penyelenggaraan politik praktis. Nah, itu dia. Kenapa, Prof? Apakah memang, ya ini kan hipotesa aja ya, Prof. Ya. Apakah karena memang yang terlibat dalam proses politik praktis tidak memenuhi 3 unsur ini? Ada kalanya ketika menunjuk, mengangkat, mungkin tidak melalui sebuah prosedur. Atau juga yang kedua, tidak memenuhi kompetensi untuk menduduki posisi tersebut. Karena masyarakat kita makin kritis, makin cerdas, mereka tentu punya standar juga kan. Nah, standar ini kadang-kadang standar ganda. Standar ganda ini yang membuat ambigu. Maksudnya, Prof? Ada kadang-kadang tampil standar itu yang tidak memenuhi tagihan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, masyarakat. Oke. Ya kan, misalnya kalau misalnya seorang ulama, standarnya kan jelas, keagamaannya mumpuni, kepasihannya, kewaraannya, kan jelas itu. Tapi tiba-tiba kalau memilih seorang pimpinan ulama, kewaraannya nggak ada, keagamaannya pun pas-pasan. Tapi menganggap diri sebagai ulama. Nah, ini satu. Belum lagi tokoh yang tadi dikatakan, tokoh adat. Ada lagi standarnya, memahami adat istiadat, nilai-nilai, milieu, budaya masyarakat. Perilaku juga, tahu hukum-hukum adat. Ini kan menjadi standar. Nah, begitu juga dengan pemimpin sebuah negeri. Juga harus sedikit banyak dia punya juga kapasitas keadatannya, kapasitas keulamaannya, di samping talenta, kapasitas kepemimpinannya di dalam menyelenggarakan kepemimpinan kemasyarakatan. Ini kan harus menjadi apa standar awal itu misalnya yang dibutuhkan untuk masyarakat. Setidaknya kalau tagihan sekarang misalnya integritas. Apa itu yang paling puncak integritas? Itu salah satu kejujuran. Jujur misalnya. Kejujuran kan penting ya. Agama juga meminta begitu. Kemudian dalam dimensi politik juga begitu. Tagihan-tagihan dalam sebuah birokrasi juga begitu. Nah, aspek jujur ini kan teratas. Masyarakat kan bisa menilai. Ya, tapi ada menarik, Prof. Ada yang ini lagi-lagi ini hipotesa, Prof. Bahwa politik itu ada yang mengatakan itu tidak lebih dari sebuah branding. Itu karena memang bagaimana mengelola sebuah kekuatan elektoral adalah sejauh mana mampu membranding. Nah, artinya ada yang mengatakan bahwa ya bagaimana hari ini tokoh itu bisa muncul hari ini dan memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi dengan bagaimana dia menyesuaikan dengan selera. Nah, artinya kan ya kalau Prof kaitkan tadi ya kalau selera masyarakat hari ini ulama ya bagaimana jadi ulama kan begitu. Nah, gimana kemudian memandang itu, Prof? Ini yang kita pandang tadi. Satu sisi ini standar yang kita butuhkan, kita tagih. Yang kita butuhkan ini, betul-betul kita butuhkan. Ternyata yang tampil adalah brandingnya. Yang sebenarnya pada faktanya tidaklah seperti itu. Fakta tidak seperti itu. Itu yang saya bilang tadi ambigu itu. Satu sisi masyarakat dihadapkan dengan tagihan-tagihan standar seorang pemimpin seperti ini, tapi realitanya yang muncul adalah pemimpin yang branding. Yang punya branded, dialah yang mendapat tempat. Nah, kalau hari ini Anda memandang, Prof? Ya, ambigu itu muncul ya ke permukaan. Sehingga masyarakat juga kadang-kadang dihadapkan dengan pilihan-pilihan ganda. Ke kanankah dengan standar yang memang seharusnya, ataukah standar branding yang harus mereka pilih karena kebutuhan instan. Karena mengajarkan juga masyarakat dengan budaya instan. Nah, di sini terjadi konflik of interest antara nilai-nilai yang seharusnya pemimpin yang ditegakkan secara proporsional, secara profesional, tapi realitanya terjadi sebaliknya di dalam kepemimpinan dalam sebuah masyarakat. Baik. Saya juga menangkap Anda tadi bagaimana kemudian masyarakat, pemimpin, dan kemudian bagaimana kemudian demokrasi ini dikelola dengan musyawarah, menyelesaikan persoalan masyarakat melalui pemimpin. Gitu. Tapi hari ini kalau kita lihat ada juga yang sedikit bergeser, Prof. Pasca reformasi itu kan muncul kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara di depan publik. Nah, tapi saya beberapa orang sedikit terganggu dengan kemudian kebebasan itu sudah lost seolah-olah bahwa etika komunikasi itu tidak ada lagi. Bagaimana Anda memandang itu, Prof? Di dalam sebuah kepemimpinan. Kembali tadi, karena kita punya seperti nilai ganda tadi, sehingga ketika seorang tahu bahwa pemimpin ini lahir bukan karena sebuah tagihan standar yang
menjadi kebutuhan masyarakat. Iya. Tapi karena ini lahir dari branding. Ini kan saat itu juga sebuah apresiasi, sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan, itu juga lambat laun akan mulai tergerus. Maka itu kalau dalam adat itu ada namanya pemimpin yang adil, pemimpin yang disembah. Tapi ketika pemimpin itu zalim, pemimpin yang disanggah. Nah, boleh jadi dengan framing seorang pemimpin yang jadi, tapi bukan karena kealimannya, tapi adalah karena sebaliknya. Disinilah munculnya mulai sanggahan-sanggahan itu, kalau dalam bahasa adat tadi, pemimpin yang disanggah oleh siapapun, para pihak yang mengkritisi dari berbagai sudut dan kemungkinan, sehingga inilah yang kita rasakan juga hari ini sedikit banyak riak-riak, tapi mari kita lihat itu bukan riak, bukan konflik, tapi dinamika politik. Itu lebih menarik barangkali. Dinamika. Ya, diplomatis betul itu, Prof. Dinamika. Jadi kalau dinamika itu pasti dia punya gelombang. Kalau istilah gelombang itu ada belantika. Belantika itu ada naik, turun, pasang, surut. Itulah belantika. Jadi satu ketika dia akan tenang dengan sendirinya. Sampai puncak gelombang itu, turun lagi, datar lagi. Begitulah. Dan itulah dinamikanya. Ya. Tapi ada sedikit yang menarik, Prof. Saya pernah dalam satu sesi akademis dengan Prof. Gitu. Ada sebuah teori, sebenarnya teori umum sih. Yang orang bilang teori Maslow gitu ya, teori kebutuhan. Paling sebenarnya ada kaitan dengan kepemimpinan. Kebutuhan, ya. Iya, teori kebutuhan itu. Bahwa kemudian sampai pada puncaknya orang membutuhkan sebuah apresiasi. Ya. Nah, tapi menarik, saya pernah mendengar satu statement Prof. Sebenarnya kalau teori itu nggak harus selesai di situ. Yang paling tinggi itu adalah spiritual needs mestinya. Ya, bahwa puncak dari sebuah kebutuhan itu harusnya dibentengi dengan spiritual needs. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan itu dengan pandangan bagaimana kriteria seorang pemimpin yang akan kita lahirkan. Tapi sebelum mana jauh kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan adat dan kepemimpinan menjelang Pilkada 2024. Kita sapa lagi Bang Jafar Ahmad sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, Assalamualaikum Bang. Itu sudah ada. Bisa mendengar suara kami dengan baik Bang? Halo? Baik, sepertinya masih ada kendala teknis, Prof. Yang tadi, Prof. Iya, bahwa kita, ya semua orang punya kepentingan, semua orang punya kebutuhan. Tapi saya tertarik dengan hipotesa Anda, bahwa sebenarnya apapun itu harus puncaknya. Sekalipun kita bicara, Anda dulu membukanya dengan teori Maslow, ini sedikit terpotong. Mestinya spiritual need. Nah, di mana kita meletakkan spiritual needs ini di dalam sebuah kepemimpinan? Ya. Kalau kita lihat dari teori Maslow itu kan, spiritual need itu kan sering disembunyikan ya. Disembunyikan? Iya, tidak muncul dalam buku-buku. Artinya pada prinsipnya dalam teori itu terdapat sebenarnya? Dapat, dia menemukan penelitian itu. Tapi tidak dimunculkan dalam buku-buku yang ditulis oleh beliau ataupun para pakar manajemen itu. Disembunyikan hampir. Ya, dia muncul hanya 5 sampai pada apresiasi. Gitu. Kan semuanya kan kebutuhan material. Itu. Semua itu. Nah, sebenarnya kalau saya melihat ini karakter masyarakat. Ketika masyarakat bisa takluk dengan level pertama, itulah kondisi masyarakat suatu negeri sebenarnya, satu negara. Level pertama aja dia udah bisa ditaklukkan dengan baik gitu. Belum lagi kedua, ketiga, boro-boro bicara level 6 spiritual need. Ya kan? Walaupun itu sebenarnya menjadi sebuah guidance di dalam apa terhadap semua kebutuhan, termasuk semua kebutuhan, termasuk dalam kepemimpinan. Tapi itu tersembunyi itu, tidak muncul kayak dalam berbagai teori dan buku-buku manajemen itu. Boleh kita cek semua. Saya udah cek di mana teori spiritual itu. Ternyata nggak muncul. Yang muncul itu nanti dia ketika dia sudah diapresiasikan, seperti misalnya oleh Dana Zohar, kecerdasan spiritual, penelitiannya menemukan. Sebenarnya itu adalah menjawab
penelitian Maslow, level ke-6 itu. Spiritual need itulah yang diteliti oleh Danah dan Zohar itu. Ketika orang melakukan sebuah kebenaran, kebaikan, ya kan, dan berada pada gelombang ilahiyah, itulah puncak kebahagiaan, peak experience, pengalaman puncak seseorang yang merasakan dia menemukan sebagai pemimpin sejati, sebagai tokoh sejati, sebagai politisi sejati. Jadi dia betul-betul merasa ada marwah kemanusiaan ketika spiritual need itu dia jalankan dalam kehidupan. Tapi kan nggak dipakai itu. Oh, justru itu informasi baru saya dapat itu. Baik, kita coba sapa Bang Jafar. Apakah sudah bergabung? Assalamualaikum Bang Jafar, sudah bergabung? Salam. Ya, bisa dengar. Maaf, saya sedang di jalan, tapi ini bisa didengar suara saya. Ya. Sepertinya kami juga kurang ini sayup juga, Pak. Bang, mungkin ini tadi ya suaranya memang sedikit tidak ini. Ini Bang, mau kita berbicara tentang kepemimpinan dan adat, dan juga tentu kita bicara dalam konteks pilkada, Bang ya. Sebenarnya kalau dalam perspektif politik, tren politik gitu, pemimpin seperti apa yang dicari dan dibutuhkan masyarakat hari ini? Figurnya apa? Sekalipun kalau kata Prof tadi nggak setuju nih, jangan ada branding gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau kita bicara branding itu tidak bisa tidak. Dia harus dari citra genuinnya. Jadi citra asli sebenarnya. Itu nggak bisa itu hanya marketing yang bisa jualan sebentar aja. Kalau branding itu nggak bisa sebentar. Dia harus merupakan proses panjang. Itu yang namanya yang tracking gitu, rekam jejak itu baru bisa di branding. Tapi betul bahwa masyarakat itu membutuhkan. Jadi dalam mindset masyarakat itu mereka butuh pemimpin yang adil, pemimpin yang kinerjanya bagus dan segala macam. Tetapi dalam banyak hal masyarakat itu ketika memilih itu dia melupakan itu tuh. Konteksnya jadi sesuatu yang berbeda. Jadi mereka seolah-olah berada di kamar yang berbeda gitu. Jadi ketika memilih, mereka berada di kamar yang berbeda. Tetapi ketika mereka berpikir tentang pemimpin yang ideal, mereka berada di kamar yang berbeda lagi gitu. Harusnya itu berada di satu kamar yang sama gitu. Jadi ketika mereka mengidealkan seorang pemimpin, harusnya ketika memilih pun mereka memilih pemimpin yang ideal. Tapi faktanya tidak seperti itu. Apa faktornya, Bang? Seperti itu karena apa faktornya? Ya, ada banyak. Ya, karena ada banyak variabel yang membuat orang memilih. Tidak hanya faktor idealisme bahwa mereka setuju A, setuju B, tapi ada faktor kepentingan di situ yang paling berpengaruh. Itu tidak hanya terjadi di level masyarakat umum ya, di level masyarakat intelektual pun itu terjadi. Misal nih, ini Prof ini senior saya, dosen saya, guru saya, di level pemilihan rektor misalnya, baik di UIN Jambi, di Unja, orang-orang pintar itu tidak selalu memilih yang ideal. Mereka memilih siapa yang paling bisa mengakomodir kepentingan mereka. Nah, masyarakat dalam konteks itu juga begitu. Jadi ketika ini yang ideal dan seterusnya. Ketika ada calon yang bisa mengakomodir kepentingan mereka, ya mereka akan mengikuti itu. Baik kepentingan itu berupa uang, berupa jabatan, berupa fasilitas, dan seterusnya. Jadi faktornya itu tuh, Bang Doni. Sejauh mana mengakomodir kepentingan? Iya, jadi pengakomodir kepentingan. Jadi sebenarnya orang selalu berbicara kepentingan dirinya sendiri. Jadi even dia berbicara tentang kepentingan orang lain misalnya, pasti di dalam itu terimplisit itu kepentingan dirinya. Itu saya sampaikan tadi. Tidak hanya masyarakat umum, masyarakat awam, masyarakat intelektual sekalipun, kelompok profesor sekalipun, mereka tidak dalam hal menentukan pilihan, mereka tidak akan memilih yang ideal. Mereka akan memilih orang yang paling bisa mengakomodir kepentingan mereka. Apapun bentuk kepentingannya, bisa uang, bisa jabatan, saya sampaikan tadi, bisa sarana prasarana, bisa rasa kepuasan gitu, mereka memilih. Tidak selalu objektif. Jadi kalau kita bilang bahwa masyarakat akan selalu memilih pemimpin yang ideal, tidak selalu begitu, karena ada banyak variabel yang akan menentukan keputusan orang ketika mereka memilih.
itu kadang-kadang tidak terhubung dengan intelektualitas. Gitu. Baik. Menarik ini. Baik, saya ke ini lagi nih, ke Prof nih. Ya, kalau kita bicara ya statement Bang Jafar ya, secara hukum ya nggak dilanggar kok. Orang toh punya interest masing-masing gitu ya. Atau secara politik pun ya sesuatu yang sah-sah saja. Gitu ya. Nah kemudian bagaimana Prof melihat ini? Lagi-lagi hari ini kan ada juga framing yang berbicara begini, bahwa dalam konteks apapun pemilihan hari ini, banyak yang kemudian memframingnya bahwa ya kalau berbicara untuk kepentingan umum, artinya banyak orang yang tidak merasakan efek positif dari penyelenggaraan pemilu. Ada yang mengatakan begitu, saking hopelessnya dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Gitu. Ya sudah, sekarang ini mana yang menguntungkan saja. Gitu. Gimana kemudian dalam perspektif adat kita memandang itu, Prof? Baik, pertama saya menggarisbawahi tadi, memang branding itu diperlukan, tapi bukan branding yang sifatnya tadi instan. Ya. Yang kita bicara awal tadi kan berangkat dari budaya instan. Sehingga tampil branding dan juga framing. Yang hari ini tiba-tiba jadi gitu maksudnya. Kan seharusnya branding itu kan dan framing itu muncul dari sebuah proses panjang dan genuine. Original, gitu. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Jadi bukan dengan instan tampil sebagai seorang pahlawan, tokoh, ya kan, dengan berubah gaya dan penampilan, pokoknya di framing lah gitu. Nah kan tidak begitu kan. Maka itu di dalam adat itu kan ada 5 kriteria ketika kita menetapkan seorang pemimpin. Pertama adalah disilahkan dengan burung kecil ciling mato. Nah itu maksudnya apa? Seorang pemimpin tidak boleh dia mengumbar kesalahan-kesalahan orang lain, anak buahnya, teman sejawat, rekan kerja. Itu istilahnya ciling mato itu. Burung kecil, ciling mato. Itu yang pertama. Tidak boleh dia mengumbar, membuka hal kecil menjadi besar dan segala macam. Nah yang kedua, burung gedang, duo suaro. Suaronya duo gitu kan. Nah artinya dia membuat-buat hal, menambah-nambah yang tidak ada diadakan. Sehingga kadang timbullah berbagai isu menyenangkan atau juga mengerikan, menakutkan. Tidak boleh dengan janji-janji kosong, gitu. Itu pemimpin. Yang ketiga, titian galing dalam negeri. Titian galing dalam negeri. Itu pemimpin tidak boleh tidak punya pendirian. Hari ini ngomongnya A, besok B. Hari ini berjanji, misalnya waktu kampanye, besok mengingkari. Angin sorga, ansor ya. Angin sorga. Jadi lain di depan, lain di belakang. Pokoknya tidak konsisten lah. Ibarat apa kata tidak itu, komit. Cakap pagi tidak sampai sore. Gitu. Itu tidak boleh. Itu karakter itu. Yang keempat, lubuk nantang rantau. Lubuk nantang rantau. Kan lubuk kan biasanya kan di hilir ya. Setelah rantau kan, air yang terderas itu kan, tidak boleh nantang. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya katakan sebuah perbedaan, sebuah yang bisa mengarah pada konflik, dia bagaimana harus menutup, meredam, dan menjadi perekat semua perbedaan-perbedaan. Artinya menjadi problem solving. Bukan trouble making. Trouble making. Khawatirnya itu, Prof. Nah, tidak problem solving, problem solver. Bukan justru trouble maker ya. Bukan. Jadi, atau justru yang membangun isu. Itu tadi karena branding barangkali ya dibuat tebar sini masalah, tebar sini. Akhirnya apa? Kerjanya nanti sampai selesai kayak pemadam kebakaran. Sini muncul api, padamkan. Yang khawatirnya apinya justru dibuat sendiri. Nah, terakhir, seorang pemimpin itu kan tempat orang bertanya dan balik tempat berberito. Bertanya itu artinya tempat berkomunikasi, minta jalan keluar, hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah, minta pertanggungjawaban. Minta kerja, kalau kira-kira yang tidak bekerja kan, kami tidak makan, minta makan, nah kira-kira begitu. Nah balik juga begitu, tempat dia berberita. Jadi tempat dia tempat masyarakat menyampaikan keluh kesah, komunikator, dan juga dia menjadi orang yang bisa merekat segala kebutuhan, masalah dan kepentingan. Baik. Kita coba ke Bang Jafar lagi. Bang Jafar, kalau kita berkaca tadi, ya kalau saya mencatat ini ada 5 kriteria pemimpin ideal gitu ya. Nah tadi
ada opening statement dari Anda tadi bahwa ya lagi-lagi ya kita semua menginginkan kepemimpinan yang ideal, tapi ada faktor di luar itu yang kemudian ini. Lalu secara politik, kita bicara secara politik ini Bang. Idealnya gimana sih Bang? Jadi begini sebenarnya, pemimpin ideal itu hanya bisa kalau dia diangkat. Bahkan diangkat juga kadang-kadang nggak bisa juga gitu. Diangkat maksudnya gini lah. Misalnya ada seorang presiden yang ingin menteri yang ideal itu, dia memilih menteri yang ideal. Dia tidak terikat dengan begitu banyak variabel lain. Tetapi kalau dia elektoral begitu, itu kan terlalu banyak yang harus dipertimbangkan. Masyarakat awam, masyarakat menengah, masyarakat kelas atas dan seterusnya. Itu satu-satunya cara ya branding. Paling tidak kalau kita nggak bisa nyebut branding ya marketing lah sebenarnya yang lebih di bawah branding itu. Marketing lah, marketing politik dan seterusnya itu. Seolah-olah misalnya calon ini sangat merakyat, kelihatan betul masuk got, lalu membersihkan tegas gitu ya. Dan macam-macam lah, tegas, kelihatan tegas dan seterusnya, atau kelihatan lucu dan seterusnya, kan itu kan bisa dibikin marketing kan. Kita sudah tahu bahwa media sosial sekarang itu dipenuhi oleh para buzzer-buzzer yang bisa mengelola itu untuk membangun opini, membangun persepsi publik. Jadi pemimpin, kalau bagi saya ya berdasarkan pengalaman yang ideal itu hanya bisa kalau mereka diangkat. Tetapi kalau dipilih sebenarnya mungkin bisa juga. Karena ini bicara elektoral. Sejauh mana kemudian dia sesuai dengan selera? Itu tergantung masyarakat. Jadi sepanjang masyarakatnya itu relatif tidak bisa dibayar maksudnya itu dibayar oleh banyak hal, tidak hanya oleh uang gitu. Bisa juga mereka dibayar oleh kepuasan. Seolah-olah begitu memilih si A ini mereka puas, padahal itu hanya branding sesaat atau marketing sesaat gitu. Jadi sepanjang masyarakat relatif lebih rasional, kemungkinan pemimpin yang baik itu akan lebih mudah didapat. Tapi sepanjang masyarakat dalam tanda kutip bisa dibeli, dalam tanda kutip, itu hanya orang kaya yang bisa menjadi pemimpin. Kemarin kita bicara tentang oligark misalnya. Saya mungkin pernah menyebutkan tentang teori signifikansi nilai uang. Jadi, sepanjang nilai uang itu, sepanjang signifikansi nilai uang itu masih bisa ditutupi oleh para oligark atau para kontestan politik itu politik uang pasti terjadi. Teorinya begitu. Misalnya bagi mohon maaf, misalnya tukang ojek misalnya, mereka merasa bahwa uang 50.000 itu signifikan. Kalau ada calon yang mampu membayar 50.000 itu mereka pilih lah itu. Gitu tuh. Artinya akan sulit dalam konteks pemilihan langsung kita mencapai pemimpin yang ideal seperti itu. Ideal secara penuh ya? Relatif sebenarnya. Ya, karena begini, orang-orang yang ideal itu kan sebenarnya kadang-kadang tidak bisa, susah mencari orang yang ideal sekaligus, tetapi dia juga kaya dalam waktu bersamaan. Jadi gini nih, dia ideal, pintar, jujur, berintegritas tinggi, tapi dia juga kaya. Susah mencari orang yang seperti itu. Full gitu Bang ya? Komplit gitu? Jadi misalnya dia ideal, integritasnya tinggi, ya para akademisi kita inilah. Kan nggak bisa kita kaya tuh Bang Doni. Kita ini kalau mau jadi gubernur Jambi itu, meninggal sekali, hidup lagi, jadi dosen lagi, hidup lagi itu nggak akan jadi gubernur juga, nggak sanggup kita. Gitu. Baik. Seperti kita, jadi susah gitu. Baik, kita kira-kira susah mencarinya, tapi tetap kita optimistis lah. Bisa kayak Anies Baswedan, nggak punya duit juga banyak, tetapi dia didukung oleh kekuatan misalnya yang lain bisa. Pak Jokowi juga nggak kayak Ahmad sebenarnya. Ketika mulai menjadi gubernur dan jadi presiden kan nggak terlalu kaya Pak Jokowi. Tapi dia bisa didukung juga. Saya kira ada, ya tidak selalu faktor uang, ada faktor-faktor lain yang bisa juga membantu proses terpilihnya seorang pemimpin yang baik. Gitu. Baik. Kita tahan dulu Bang Jafar dan Prof. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan kita pada sesi ketiga ini seperti biasa mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741 66385. Baik, saya ke Prof dulu nih. Prof, ada kaitan sih dengan teori signifikasi uang tadi. Pemilu, pilkada, dan money politik. Ada yang mengatakan ini sebenarnya rahasia umum sih, bahasa-bahasa begini. Emang punya dana berapa, kan begitu. Nah, bagaimana kemudian kita melihat ini, Prof, dalam kehidupan masyarakat kita? Semua orang bicara lah, money politik itu ancaman demokrasi. Money politik itu merusak tatanan bermasyarakat dan berdemokrasi. Tetapi ya itu tidak habis juga, Prof. Ya. Yang jadi problem itu kan kembali ke bicara awal kita tadi, pada teori kebutuhan. Semakin masyarakat bisa diakomodir dengan materi dalam sebuah proses demokrasi, itu menunjukkan rendahnya tingkat sosial, ekonomi, dan juga politik masyarakat. Itu kan baru level pertama berarti. Iya. Ketika orang bertanya apa yang bisa mengakomodir atau siapa yang bisa mengakomodir, itu kan level pertama sebenarnya. Dengan bisa memenuhi kebutuhan hari ini atau sehari 2 hari misalnya gitu kan, dengan instan. Itu kan kalau dalam kebutuhan Maslow yang pertama itulah level terbawah. Boro-boro dia sampai 2, 3, 4 sampai 5. Apalagi bicara dengan spiritual need. Itu mustahil, impossible dalam politik. Nah, oleh karena itu ini juga mencerminkan sebenarnya sebagai sebuah karakter sebuah negara juga. Kan negara kita kan memang dikenal sebagai underdevelopment countries. Jadi negeri yang masih terbelakang, atau negara yang masih terbelakang, masih berkembang. Nah, ciri khas negara berkembang itu seperti itu. Dia selalu berada pada diskursus perdebatan level-level awal itu, level pertama itu. Jadi dia ditekan sengaja tidak naik ke level-level berikut gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan selalu baliknya ke sana pada level pertama itu. Karena itulah brand yang dibangun, brand yang dicitrakan kepada kita. Gitu. Di negara berkembang khususnya. Iya, under development countries itu. Negara yang masih terbelakang, yang berkembang, yang tertinggal. Jadi image itu langsung juga terbangun, terbingkai dalam sebuah sosial kemasyarakatan gitu. Walaupun hari ini sudah masuk ke dunia super cerdas, IT-nya. Tapi yang kebutuhan dasarnya tetap saja menjadi dominan di dalam sebuah sistem mekanisme kepemimpinan itu. Kita masih berbicara tentang kebutuhan dasar dan itu belum selesai. Dan saya coba ke Bang Jafar ini. Mungkin ini. Bang, menarik. Ini sudah lebih jelas, Bang. Ini, Bang. Tadi sempat juga, ini kaitan dengan statement Anda sebelumnya, Bang. Dan ada kaitannya dengan statement Prof. Pada prinsipnya kalau kita tarik, ya, ini secara teori lagi nih sebenarnya, bahwa kita menarik tujuan dari proses demokrasi dan pemilu, pergantian kepemimpinan, pergantian era kepemimpinan, itu kan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, tadi Anda mengatakan warga. Iya, tadi Anda mengatakan ada ya persoalan juga bicara tentang sepanjang dia masih tanda kutip bisa dibeli gitu. Nah, apakah dengan ini bisa kita katakan sebenarnya untuk demokrasi langsung belum pas untuk negara berkembang? Seperti itu, Bang? Antara pas dan tidak pas sebenarnya. Jadi, karena kan sistem, kan begini kesimpulan kalau kita belajar ilmu politik itu. Ya. Tidak ada satupun sistem yang baik. Jadi semua sistem pemerintah sampai hari ini tuh masih tidak ada yang dianggap baik. Ya. Tapi seburuk-buruknya demokrasi, sistem lain itu dianggap lebih buruk. Kira-kira begitu tuh kesimpulan para pendukung demokrasi. Walaupun tidak juga seperti itu toh. Tapi maksudnya memang pasti ada kelemahan. Tetapi kelebihan demokrasi elektoral seperti kita ini, kalaulah model demokrasi kita tidak elektoral seperti sekarang, kita tidak akan mendapatkan orang seperti Pak Jokowi. Kita tidak akan mendapatkan orang seperti Ridwan Kamil. Kita juga mungkin tidak dapatkan orang seperti Pak Haris misalnya di Jambi. Tidak dapat orang-orang yang merangkak dari bawah, yang kemampuan finansialnya itu tidak sebesar para oligark.
Misalnya kalau kita bandingkan Pak Jokowi dengan Yusuf Kala misalnya, itu ya jauh. Tapi kan pemilihan elektoral itu membuat seperti itu. Tapi kalau kita tidak menggunakan sistem elektoral seperti sekarang, misalnya dengan sistem demokrasi parlementer seperti dulu, itu kan transaksi itu kan hanya dilakukan oleh, kalau di Jambi itu 50 orang, ya 55 orang itu. Kalau 55 dibagi 2, 27, ya 30, misalnya cukup membayar 30 orang. Dan itu sudah menang? Jauh lebih mudah. Gitu. Jadi, mana yang baik, mana yang buruk, ya sudah, ini jelek, tetapi jauh lebih jelek yang lain, kira-kira begitu. Ya, saya pernah dengar ungkapan tuh kalau nggak salah Bang, saya pernah baca ada statement, ada pendapat demokrasi itu tidak baik, tapi sampai hari ini belum ada yang lebih baik daripada demokrasi. Ya, demokrasi. Kalau nggak salah. Belakangan kan komunis kan mau menyalip tuh, kayak di Cina kan bilang, mau Cina ini komunis lebih baik tuh, demokrasi bisa kalah. Nah. Kalau nggak salah pendapatnya Lincoln, kalau saya nggak salah, itu saya pernah baca. Lincoln. Baik, saya ke Prof lagi nih, Prof. Isu dalam pemimpinan. Isu dalam pemimpinan salah satunya yang paling besar hari ini kalau nggak jauh-jauh ya korupsi, Prof. Selalu seperti itu. Ya. Ada apa dengan persoalan itu kalau Anda melihat, Prof? Dalam kacamata adat sendiri? Ya, korupsi ini kan salah satu penyakit berarti ya. Penyakit karakter. Salah satu tadi yang kita katakan itu adalah mereka titian galing dalam negeri. Berarti itu kan harus dia berpegang dengan sumpah harusnya kan. Sumpah kan sudah jelas, tidak akan melakukan ini dan segitu. Termasuk salah satu korupsi. Iya. Berarti kan mengingkari janji. Ini yang dilanggar dalam perspektif adat. Janji, sumpah, dan karakter seorang pemimpin dalam adat tadi. Titian galing dalam negeri. Tidak berpegang teguh dengan janji, dengan sumpah, dan dengan apa yang sudah dia buat sebuah komitmen dengan masyarakat. Untuk mensejahterakan, untuk keadilan, untuk peningkatan, pengembangan. Tapi dalam realita, ya bisa berubah, bisa tertunda, atau tidak berjalan sama sekali. Gitu. Itulah yang istilahkan dengan titian galing dalam negeri. Maka itu salah satu kriteria pemimpin yang harus kita pilih, kalau secara adat, harus orang yang bukan titian galing, tapi titian mantap dalam negeri. Bukan galing. Galing itu kan kayak sebuah kayu bulat, terombang-ambing, dia bisa kiri kanan. Gitu ya. Itu tadi dibilang ngomong pagi, tidak sampai sore petang gitu kan. Tidak komitmen. Tidak komitmen. Kalau istilah dalam bahasa manajemen kepemimpinan gitu. Tidak komit, tidak konsis, tidak akuntabel. Nah itu bahasanya kayak gitu. Baik, saya ke Bang Japar. Bang, ya lagi-lagi bicara tentang isu kepemimpinan, ya tingkat lokal maupun daerah. Tidak lepas juga dari isu-isu korupsi. Menjelang pemilu, menjelang pilkada, bahkan isu ini juga semakin kencang sebenarnya. Apakah Anda melihat sebenarnya ada tidak korelasi langsung antara angka tindak pidana korupsi dengan angka kos politik, Bang? Ada nggak kaitannya langsung, Bang? Pasti. Kan riset KPK, riset ICW, ada banyak riset tentang pilkada di Indonesia. Itu ya pasti ada korelasi. Masa saya misalnya sebagai seorang manusia yang sudah capek-capek ngumpulin uang 50 miliar, saya serahkan uang saya untuk Jambi 50 miliar, lalu saya tidak mendapat dari 50 miliar, itu nggak mungkin. Itu impossible. Jadi kalau kos semakin besar kosnya, semakin besar kosnya, semakin tinggi tingkat kemungkinan akan menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan kos itu. Hampir tidak mungkin kalau kita menyampaikan, misalnya ada orang yang ingin betul-betul ingin mengabdi untuk negeri, lalu mengeluarkan uang 100 miliar misalnya untuk pemilihan gubernur, atau 50 miliar atau 30 miliar untuk pemilihan bupati wali kota, dan tidak mengharapkan itu kembali. Kalau kita bicara tentang gaji kepala daerah dan segala macam, impossible lah untuk mencapai itu. Bahwa ada korelasi antara pos yang dikeluarkan untuk politik elektoral yang luar biasa ini dengan perilaku koruptif yang terjadi kemudian, itu pasti iya. Tetapi itu tadi tuh, orang juga tidak punya pilihan lain
Jadi KPK misalnya kalau kita lihat dari hasil-hasil penelitiannya di ICW dan seterusnya itu, ya orang juga tidak punya banyak pilihan. Nah, salah satu yang mungkin bisa membantu itu komitmen dari pemimpin yang lebih tinggi, misalnya presiden, kemudian teman-teman penegak hukum, KPK, kejaksaan dan seterusnya. Dipastikan saja misalnya tidak ada celah korupsi itu terjadi. Bahwa kalau korupsi itu tidak ada hampir tidak mungkin. Tapi kalau itu bisa dipaksa tidak mungkin ada celah korupsi, orang juga mikir-mikir mau mengeluarkan uang 50 miliar, 100 miliar. Begitu. Nah, baik. Sebenarnya kos politik itu nggak besar-besar amat sebenarnya. Yang besar-besar itu ya karena harus membayar sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dibayar gitu. Membayar sesuatu yang tidak perlu dibayar. Iya, membayar sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dibayar. Kan masyarakat itu kan memang memilih, mereka kalau nggak mau pilih ya sudah nggak pilih gitu. Tapi kan karena ingin menang semua bisa harus dibayar gitu. Nah, kos-kos semacam itu harus dikembalikan. Rasanya nggak mungkin lah, nggak mungkin gitu. Saya tiba-tiba punya uang 50 miliar saya buang untuk ke masyarakat. Lalu ya nggak perlu kemudian tidak mencari gantinya gitu. Saya menerima 10 juta tuh per bulan gitu, kayak gaji dosen kayak kita ini kan, ya nggak masuk akal gitu. Masuk akal. Baik Bang, yang kedua Bang, sebelum saya ke Prof lagi nih, salah satu isu juga ya nepotisme Bang. Nepotisme ini panjang rentetan ini Bang. Action value gitu ya? Iya, panjang banyak hal nih kalau bicara nepotisme. Dalam ya tentu kita tidak mengharapkan itu dan kita tidak berbicara subjek A, B atau C, gitu. Tapi kita berbicara dalam konteks ideal. Bagaimana kemudian untuk membatasi itu Bang? Ya, sebenarnya proses merit system di peraturan dan undang-undang kepegawaian kita itu relatif sudah lebih baik ya. Sudah relatif lebih baik. Misalnya begini ya, sekarang ini kalau Anda di perguruan tinggi baru bisa mencapai gelar lektor kepala, kalau Anda harus lewat lektor dulu, nggak bisa asisten ahli lalu menjadi lektor kepala dan seterusnya. Misalnya kalau menjadi profesor dan kemudian kalau Anda ingin mencapai eselon berapa begitu, Anda harus mengikuti diklat PIM dan seterusnya. Sebenarnya secara sistem sudah dibatasi, tetapi masalah nepotisme itu memang sulit diberantas, apalagi proses pemilihan kita seperti hari ini. Misalnya, apakah saya akan memilih si A yang cerdas, pintar, hebat kerjanya, tapi dia mendukung calon B yang melawan saya, atau saya milih si B yang tidak terlalu pintar tapi dia mendukung saya dan dia loyal kepada saya. Secara politik saya harus memilih yang loyal kepada saya, yang bisa dipercaya juga seperti itu. Bisa dipercaya juga, yang loyal lah pokoknya. Jadi kalau saya sering tuh bicara dengan beberapa pimpinan daerah, gubernur, wali kota begitu, tidak hanya di Jambi, mereka selalu bilang gitu, orang pintar itu banyak, yang loyal itu yang susah. Nah, mereka mending pilih loyalnya itu. Nah, gitu. Iya, nanti saya akan bahas apa. Nepotisme itu, jadi semakin dia dekat dengan calon kepala daerah, anaknya, keponakannya, saudaranya, itu dianggap lebih loyal. Baik. Nanti kita akan bahas dalam sesi lain Bang tentang konteks apakah ada nepotisme positif atau negatif gitu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah masuk ke akhir acara kita hari ini. Bang Jafar Ahmad, kami mohon closing statement Anda Bang untuk mungkin pesan-pesan bagi masyarakat dan mungkin calon pemimpin kita Bang. Ya, saya kira mungkin lebih kepada calon pemimpin ya. Saya kira Anda dipilih oleh masyarakat itu demi membawa kesejahteraan bagi mereka. Jadi itu saja saya kira pesannya supaya jelas bahwa fungsi dan keberadaan Anda nanti siapapun lah yang menang di Jambi ini, baik gubernur, bupati atau wali kota, Anda dipilih itu karena masyarakat ingin mereka sejahtera. Kalau Anda tidak bisa mewujudkan itu sampai ke anak cucu Anda, itu akan menerima akibat itu. Gitu. Misalnya kenapa misalnya Zola terpilih menjadi gubernur itu karena ayahnya dianggap, dipersepsikan oleh orang Jambi
relatif lebih peduli kepada orang Jambi, dianggap ya, dipersepsikan. Nah, sebaliknya, saya yakin betul misalnya orang tua yang koruptif, orang tua yang tidak bisa membangun Jambi, itu juga akan kena akibat kepada anak cucunya nanti, di mana ketika mereka akan berkontestasi dalam politik, itu pertanyaan itu akan muncul, oh jangan-jangan dia sebodoh ayahnya, jangan-jangan dia sekoruptif ayahnya, dan seterusnya. Baik. Jadi mungkin itu saya. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Prof. Ya, salam Prof. Baik. Izin Prof. Ya. Kesimpulannya. Ya, baik. Dan pesan-pesan. Ya, ada satu yang tadi ya saya katakan, karakter kelima itu sangat penting untuk seorang pemimpin, yaitu pergi tempat Betanyo, balik tempat Barito. Artinya mereka adalah orang yang problem solver, bukan troublemaker. Jadi jangan nanti ketika dia jadi pemimpin, nambah masalah baru, bikin problem baru, bikin konflik baru. Nah, maka diharuskan adalah mereka yang problem solver. Dan itu tentu bukan muncul dari pemimpin yang branded atau framing yang instan tiba-tiba, tapi betul-betul dia melalui proses genuine, asli, mereka menjadi orang yang layak dijadikan, dituakan, menjadi seorang pemimpin dalam sebuah negeri. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Diskusi yang luar biasa, Prof. Santai tapi lumayan dan sangat berisi. Prof. Mukhtar Latif dan Bang Dr. Jafar Ahmad. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami berkaitan dengan kepemimpinan dan dalam rangka Hari Adat Melayu Jambi, dan tentunya kita berharap bahwa pemilih kita juga semakin cerdas dan juga calon-calon pemimpin kita juga semakin mengembangkan diri dan menyadari bahwa tujuan kepemimpinan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Saya Doni Isra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.